di situ. Terima kasih banyak. Dan hari ini temanya pun tentang Bunda Maria. Jangan pernah rancu ya Bapak Ibu, bulan Mei itu bulan Maria. Sedangkan bulan Oktober itu bulan Rosario. Jadi tidak boleh disamakan antara bulan Maria dengan bulan Rosario. Kenapa? Kok bulan ini disebut bulan Rosario? Hanya mungkin kalau saya menjelaskan Rosarionya, saya pernah menjelaskan di dalam persekutuan doa di tempat lain, maka saya lebih menyasar ke Bunda Marianya. Jadi bulan Rosario di bulan Oktober ini, karena sejarah di abad ke-15, gereja itu kan mengalami perang salib dengan Turki. Waktu itu, jadi Turki menginvasi, karena Roma sudah menginvasi kemana-mana, rupanya Turki melawan. Dan Roma pada saat itu identik dengan Kristianitas. Dan di Lepanto terjadi perang besar, dan Turki mempunyai pasukan yang sangat banyak sekali. Sedangkan Kristianitas sangat sedikit. Maka kemungkinan besar untuk menang itu sangat tipis sekali. Impossible untuk menang. Tapi jenderalnya adalah seorang yang beriman. Dia minta para prajuritnya untuk berdoa rosario. Dan rupanya pada saat itu Paus Pius pun meminta seluruh umat untuk bergerak menolong dengan doa. Dan minta pertolongan Ibu Maria. Maka satu harian pada tanggal 7 Oktober, Paus Pius pergi ke Basilika Santa Maria Maggiore. Kalau Anda tahu Basilika Santa Maria Maggiore itu di luar kota Roma. Beliau berdoa, Paus berdoa dari pagi sampai malam, dan akhirnya pasukan Kristianitas menang. Hal yang tidak mungkin rupanya terjadi dengan pertolongan Bunda Maria. Apa yang terjadi di dalam Injil tentang perjamuan di Kana rupanya bukan omong kosong. Jadi walaupun ibunya berkata walaupun Yesus berkata kepada ibunya, saatku belum tiba. Tapi Maria sebagai seorang ibu, dia malah berbicara kepada para pelayan, lakukan apa yang ia perintahkan padamu. Dan terjadi mujizat besar di perjamuan perkawinan Kana. Jadi kalau kita sebagai orang Katolik menghormati Bunda Maria bukan berlebihan, bukan. Kita menghormati Bunda Maria, kenapa? Karena Allah pun sudah begitu mengasihi dan memberkati Bunda Maria. Mari kita lihat di dalam Injil. Umat Helena ini punya banyak Injil, maka saya lebih baik saya tuliskan saja di sini. Jadi supaya tidak acak-acakan Injilnya. Jadi saya perlihatkan Injilnya di sini. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia
akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, para pencinta Maria, Injil ini mau memperlihatkan oleh Lukas siapa sosok Maria di hadapan Allah. Maka Maria ditulis di dalam dogma Maria diangkat ke surga. Paus Pius ke-12 tahun 1950 sudah menegaskan bahwa Maria ini sudah disapa oleh Gabriel sebagai apa? Sebagai engkau yang dikaruniai salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi perhatikan di sini, Gabriel tidak berkata salam Maria, bukan. Gabriel berkata salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bahkan tidak hanya di situ, dikatakan juga dengan jelas bahwa engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Dikatakan di sini, jangan takut hai Maria, engkau akan melahirkan anak. Dan lihat di sini, waktu Maria berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi, Gabriel lebih menegaskan lagi, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Jadi Gabriel memaparkan ini kuasa Allah Maria. Terimalah. Jadi boleh saya katakan para Bapak Ibu yang terkasih, yang mau jadi ibu bundanya Yesus itu bukan Maria. Bukan ngebet gitu, enggak ngebet. Maria enggak punya obsesi mengandung Yesus dan melahirkan anak Allah. Enggak. Saya kalau tanya beberapa wanita di sini pasti, siapa yang mau punya anak Yesus Kristus? Wah, semuanya ngacung ibu-ibu. Gitu ya. Semua ingin punya anak Yesus. Kalau anaknya Yesus ya hebat, pasti ibunya juga diselamatkan. Wong anaknya penyelamat kok. Gitu ya. Masa ada anak tegaan pada ibunya? Jadi di sini kita harus mengerti bahwa yang menghendaki Maria sebagai bunda Yesus adalah Allah. Dan lihat di sini Maria menjadi terberkati, dipilih Allah bukan karena ia memiliki hal-hal duniawi. Jadi Allah itu memilih Maria bukan karena Maria punya banyak harta sehingga nanti Allah bisa memakai Maria dan harta yang dia punya bisa dikasih-kasihkan. Bukan. Allah tidak pernah menginginkan Maria menjadi seorang dermawan. Allah tidak pernah menginginkan Maria menjadi seorang donatur. Allah tidak pernah menginginkan Maria menjadi seorang penyumbang, rajin menyumbang. Tidak. Kenapa Allah memilih Maria? Karena Allah dapat bekerja dalam diri Maria secara leluasa, secara bebas. Ini kenapa Allah memilih Bunda Maria. Karena Allah yakin
di dalam diri Maria ada sebuah ketaatan yang sungguh besar. Maka Allah bisa berbuat apapun di dalam hidup Maria, melalui Maria. Kita mungkin beberapa kurang mengerti. Sebetulnya Maria ini tinggal di Nazaret sebagai kaum apa? Jadi kalau di dalam pelajaran biblis kitab suci, Maria itu dikenal sebagai kaum Anawim. Kaum Anawim adalah kaum yang miskin di hadapan Allah. Jadi memang tidak miskin-miskin banget gitu, tapi orang sederhana, tetapi mereka mau menjadi miskin di hadapan Allah. Jadi semangat miskin di hadapan Allah memperlihatkan semangat apa? Memperlihatkan bahwa hidup ini 100% tergantung pada rahmat kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya tergantung pada rahmat kebaikan Tuhan, maka di dalam semangat orang Anawim, saya hidup pun harus siap disuruh, diperintah oleh Tuhan. Maka Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Dia tidak berkata bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, Maria karena dia hadir sebagai kaum Anawim, sekali lagi, dia merasa bahwa 100% hidupnya tergantung pada Allah. Dan kalau dia bisa hidup karena kebaikan Tuhan, maka saya pun akan taat kepada Tuhan. Maka dia menamakan dirinya hamba Tuhan. Inilah keutamaan Bunda Maria, yaitu apa? Ketaatan iman. Maka Paulus di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ayat 26 mengatakan apa? Telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Jadi Paulus pun mengingatkan kepada jemaat di Roma, para nabi pun sudah mengingatkan seluruh umat Israel untuk hidup dalam ketaatan iman. Dan kalau kita mau melihat figur kedua, jadi figur pertama itu selalu Yesus. Figur kedua yang betul-betul memperlihatkan ketaatan iman adalah Maria. Dia memperlihatkan ketaatan iman itu seperti apa? Mempercayakan seluruh dirinya dengan bebas kepada Allah. Jadi Maria itu tunduk kepada Allah bukan karena tidak ada pilihan lain. Bukan. Jadi jangan berpikir, Maria wis ra iso apa-apa. Maria udah nggak bisa apa-apa, makanya dia taat kepada Allah. Bukan. Maria punya pilihan untuk menolak. Boleh. Kehendak Allah tidak pernah memaksa manusia. Tolong itu perhatikan. Jadi kehendak Allah tidak pernah memaksa manusia. Jadi Anda jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau sih yang mau saya kawin dengan dia. Padahal dari dulu saya nggak mau loh Tuhan. Nih, gua kembaliin pada kamu. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi Allah selalu memberikan kebebasan kepada manusia. Maka sama Maria pun tunduk kepada Allah di dalam kebebasan. Dan tunduknya Maria itu menyerahkan apa? Menyerahkan pikiran, akal budi, dan kehendaknya, keinginannya. Ini dahsyat Bapak Ibu yang terkasih. Kalau orang bisa sampai menyerahkan akal budi, pikirannya, dan keinginannya kepada Allah, walah, terus uripe kaya ngopo yo. Lalu hidupnya seperti apa ya? Orang cuma punya keinginannya apa? Keinginannya untuk memuliakan Tuhan. Keinginannya untuk memuji Allah. Kalau Romo Eko ini belum sampai ke tahap seperti itu. Keinginannya apa? Oh, yamca. Oh, itu keinginan Romo Eko, yamca. Yang hauce-hauce,
Itu keinginan. Tetapi keinginan Maria sungguh diberikan kepada Allah. Maka bukan hanya keinginan, akal budi. Bayangkan akal budi. Kita kan sering dalam doa-doa kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Lebih mengerti daripada Tuhan. Tuhan beri ini. Pasti kita akan bahagia, pasti akan sukses. Kita lupa Allah itu tahu untuk membahagiakan kita dan menghantar kita kepada kekekalan. Jadi kita itu hanya taunya sesaat saja. Allah itu tahu kita sampai selama-lamanya. Maka kalau sampai Maria menyerahkan akal budinya, dia begitu sadar Allah itu tahu yang terbaik untuk hidup saya. Maka saya suka senang kalau apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Lihat, tidak bisa mengerti kita melihat kejadian demi kejadian. Namun, walaupun tidak mengerti, saya tetap percaya. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ini apa? Menyerahkan akal kepada Allah. Menyerahkan akal kepada Allah itu berarti apa? Hidup dari iman, percaya. Apa yang kau beri pasti demi kebaikan. Jadi Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Ini menyerahkan akal kepada Allah. Dan Maria dalam ketaatan iman menyerahkan akal serta keinginannya kepada Allah. Bahkan dalam diri Maria ada rahmat dan tanggapan iman yang terjalin sempurna. Jadi yang pertama-tama itu dalam hidup setiap manusia selalu diawali oleh apa? Rahmat, berkat dari Tuhan. Jadi manusia itu lahir ke dunia, itu pun merupakan rahmat dari Allah. Berkat dari Tuhan. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa rahmat Tuhan. Karena manusia ada di dunia pertama-tama karena rahmat kasih Allah. Jadi rahmat itu mendahului apapun dalam kehidupan kita. Termasuk kepada Bunda Maria, rahmat Allah membuka penuh di dalam karya roh. Maka tadi Gabriel, Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Jangan takut Maria. Rahmat bekerja pada kamu. Dan Maria langsung menanggapi dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seturut perkataanmu itu. Jadi lihat sapaan berkat Allah ditanggapi dalam ketaatan iman. Aku ini hamba Tuhan. Maka seorang hamba akan taat mendengarkan kata-kata dari tuannya. Dan saya yakin setelah malaikat Gabriel pergi, Maria tidak langsung mengerti. Nggak mungkin lah. Gitu ya. Maria langsung, yes, jelas, ngerti. Nggak. Maka perhatikan, malaikat langsung ngomong, lihat, Gabriel, sorry. Aku ngawur. Gabriel berkata, lihat Elisabeth, saudarimu itu, dia mandul, dia sudah tua, dia hamil karena karya Tuhan. Pergi ke rumah Elisabeth. Dan betul, Maria bergegas. Bergegas itu bukan tergesa-gesa di dalam bahasa kitab suci. Bergegas-gegas itu artinya apa? Ini sikap seorang hamba. Bergegas itu sikap seorang hamba yang taat kepada perintah dari tuannya. Maka Maria bergegas. Jadi bergegas-gegas itu bukan terburu-buru, bukan. Menghindari macet terburu-buru, menghindari demo, Ibu Beatrix, menghindari demo lalu bergegas-gegas, bukan. Jadi bergegas-gegas itu karena ketaatan.
Maria karena taat, ia bergegas. Dan apa yang dikatakan Elizabeth menarik dalam Lukas bab 1 ayat 45. Coba dilihat di situ Lukas bab 1 ayat 45. Elizabeth langsung ngomong, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Maria yang mungkin 50% percaya gitu ya dengan kata-kata Gabriel, setelah mendengarkan kata-kata Elizabeth, ia makin diteguhkan, makin dikuatkan, makin percaya. Maka saudaraku, di sini pentingnya kita mempunyai komunitas. Komunitas yang meneguhkan. Komunitas yang saling mendukung. Bukan komunitas gosip, bukan. Komunitas yang omong-omong, nongkrong-nongkrong gitu ya. Mari kita membahas 3 pastor di Helena. Semuanya menyebalkan. Semuanya nggak ada yang benar. Bukan komunitas seperti itu. Tapi komunitas, mari kita prihatin dengan pastor-pastor di Helena. Yang satu bodoh, yang satu ini. Mari kita doakan. Yang namanya si Eko, yang bodoh blow on itu. Mari kita doakan. Nah, ini komunitas. Ini komunitas mendukung. Jadi komunitas itu tidak meruntuhkan, tetapi menguatkan iman. Menguatkan pengalaman kasih Tuhan. Nah, ini yang ingin saya katakan. Menarik. Bahwa komunitas itu harus menguatkan pengalaman kasih Tuhan di antara mereka. Ini komunitas benar. Ini komunitas yang dituntun dalam ketaatan iman dan dihidupi oleh Roh Allah. Jadi kuasa kasih Allah semakin dirasakan di dalam komunitas itu. Maka tadi Maria punya apa? Punya komunitasnya Elizabeth yang senasib. Senasibnya apa? Sama-sama mendapatkan mujizat dari Tuhan. Jadi Maria akhirnya semakin percaya. Dan kepercayaan Maria itu berarti apa? Dia harus berani meninggalkan dirinya sendiri dan mau lebih mendengarkan suara Allah. Ini percaya. Jadi percaya itu berarti apa? Berani meninggalkan akal budi sendiri, akal sehat sendiri, perhitungan sendiri, dan lebih mau mendengarkan suara Tuhan. Lebih mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Tuhan mau membimbing apa dengan diri saya. Tuhan mau membawa saya kemana. Jadi ini percaya. Jadi percaya itu bukan berarti, Tuhan saya percaya, dah diam saja. Dah bisa. Percaya itu harus punya sikap keberanian untuk meninggalkan konsep diri sendiri, mimpi diri sendiri, angan-angan apapun, dan berani apa? Berani mendengarkan Allah. Dan akhirnya Maria makin sadar bahwa ketaatan iman yang harus dijalani adalah ketaatan iman yang dijalani dalam penderitaan. Penderitaan itu dimulai dari siapa? Dari Lukas 2 ayat 35. Simeon berkata, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi, Bapak Ibu terkasih, ketaatan iman itu tidak bisa dijalankan dalam enak-enak nyantai. Jadi makin kita taat pada Allah, makin kita harus berani menghadapi apa? Penderitaan. Maka Maria itu disebut sebagai masternya penderitaan gitu ya. Kenapa masternya penderitaan? Maria punya 7 kesedihan dalam hidupnya. Kesedihan pertama nubuat Simeon bahwa pedang akan menancap dalam hatimu. Kedua, baru lahir Yesus saja sudah langsung harus membawa bayinya pergi mengungsi ke Mesir. Dalam Injil Matius dikatakan.
Ketiga, Yesus di bait Allah. Waktu dia begitu repot cari-cari Yesus, udah beberapa hari ketemu Yesus, langsung Yesus bertanya, kenapa engkau mencari aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Kaget toh seorang anak ngomong seperti itu kepada ibunya. Betapa sakit hatinya gitu ya. Kalau Anda cari anak Anda gitu, Mama kenapa cari saya? Saya bukan punya Mama, saya ini punyanya Tuhan. Langsung mungkin Anda akan berkata, oh anakku sudah gendeng gitu ya. Oh anakku sudah edan gitu. Itu mungkin terjadi. Dan Maria memahami ini semua. Maria bagaimana bertemu dengan Yesus kala Yesus putranya memanggul salib. Makna sih seorang ibu tega melihat anaknya menderita. Nggak. Ibu saya juga kalau di ibu saya sedang makan gitu, saya datang, Bu, enak Bu. Yowes, tangan, jupo, ambil. Ibu udah makan. Udah makan, ibu udah kenyang. Padahal belum makan ibu saya itu. Saya habiskan jatahnya ibu. Nah, ibu senang-senang saja, tenang-tenang saja. Jadi seorang ibu manapun tidak pernah akan tidak meneteskan air mata dikala melihat anaknya sakit. Begitu Maria melihat Yesus memanggul salib, melihat Yesus mati, melihat lambung Yesus ditikam, bahkan jenazahnya diturunkan, maka tidak salah Michelangelo membuat sebuah patung yang dahsyat, bagus, indah, bernama Pietà. Bagaimana Maria memangku Yesus. Jadi lihat di sini bahwa ketaatan iman itu bermuara pada apa? Pada penderitaan. Maka Maria sering dikatakan di dalam gereja sebagai seorang peziarah iman yang pertama. Maria itu peziarah iman. Bagaimana dia mengakui anaknya sebagai Yesus, sebagai sang penyelamat, dia tapaki. Dan bagaimana cara menapaki dalam peziarahan iman? Anda tahu yang dikatakan dalam kitab suci selalu, Maria merenungkan semuanya itu dalam hatinya. Jadi memang banyak peristiwa demi peristiwa yang tidak pernah bisa kita mengerti. Banyak sekali peristiwa yang tidak pernah bisa kita pahami. Maka kita harus belajar dari peziarah iman yang dahsyat, yaitu Maria. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Maka sikap sebagai seorang hamba Allah adalah apa? 3 hal. Pertama, Maria menerima perannya sebagai ibu Yesus. Dan peran itu diambil sebagai cara dia untuk menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Allah. Lalu apa aktualisasinya untuk hidup kita? Allah pun memanggil Anda dalam peran Anda masing-masing. Jadi terimalah peran ini sebagai apa? Sebagai tanda penyerahan saya kepada kehendak Allah. Jadi kalau peran Anda adalah suami atau istri dari pasangan Anda, terimalah ini sebagai tanda Anda untuk berserah kepada Allah sepenuhnya. Jadi jangan pernah berpikir dan jangan pernah membayangkan, gimana ya kalau saya pisah dari dia, mungkin saya akan lebih bahagia ya. Tolong jangan pernah itu ada di dalam pikiran kita. Nah, saya pun tidak pernah berpikir, gimana ya kalau saya keluar jadi pastor. Saya kalau keluar jadi pastor, paling-paling jadi supirnya salah satu dari ibu ini. Mungkin jadi salah satu supir dari ibu Rosi lah, ibu siapalah gitu ya. Jadi saya tidak pernah mau memikirkan tentang apa, saya keluar dari imamat. Enggak, saya menjadi seorang imam, ini adalah tanda saya, peran saya yang diberikan oleh Allah, sehingga saya bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Pertama, menjadi hamba Allah. Terimalah peran Anda, panggilan Anda, kalau bahasa rohaninya, panggilan Anda. Bahwa panggilan Anda menjadi apapun, itulah tanda Anda untuk berserah sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Jadi jangan lupa bahwa kalau kita berserah kepada Allah, taat kepada Allah, taat di dalam penderitaan. Jangan pernah lupa itu. Jadi berserah ketaatan itu bukan berarti membuat kita terbebas dari penderitaan. Enggak. Penderitaan demi penderitaan itu terjadi dalam hidup kita untuk apa? Untuk menguji kesetiaan dalam peran hidup kita. Maka saya sudah tinggal di komunitas yang cocok, menyenangkan, di Pratista 25 tahun, saya tidak pernah merasa bosan. Senang, teman-temannya cocok. Lalu harus ke paroki yang cuma 3 orang, 2 orang, kadang-kadang nggak cocok gitu ya. Ya saya harus terima peran itu. Saya harus menerima, saya harus bisa melihat ini semuanya adalah cara saya untuk berserah kepada Allah. Allah menuntun saya. Allah juga mungkin menuntun saya ke Helena. Mungkin tempat ini tidak pernah saya pikirkan. Tidak pernah saya inginkan dalam hidup saya. Tetapi Allah menuntun, kadang-kadang menuntun ke tempat di mana Anda tidak suka. Dan ini peran yang harus kita mainkan, yang harus kita terima. Anda pun sama toh, punya keluarga mungkin tidak membayangkan seperti ini gitu ya. Saya tuh tidak membayangkan inginnya jadi seperti ini, kok jadinya seperti ini ya. Ya terimalah. Jadi ini peran yang harus kita terima sebagai apa? Tanda penyerahan bahwa apa yang dikehendaki Allah dalam panggilan Allah tahu yang terbaik untuk saya. Hamba Tuhan. Kedua, hamba Tuhan adalah apa? Cara mengabdikan diri kepada rencana keselamatan Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu berarti apa? Saya harus tahu bahwa panggilan saya, di dalam panggilan saya, di dalam peran saya, ini saya lakukan demi pengabdian diri saya pada rencana keselamatan Tuhan. Jadi Anda dipanggil, Eko dipanggil menjadi seorang pastor, menjadi seorang imam OSC, supaya apa? Supaya rencana berkat keselamatan Tuhan bisa terjadi melalui diri saya. Jadi peran itu, panggilan itu harus kita terima supaya peran itu menjadi jalan saluran berkat bagi orang lain. Jadi ini hamba Allah. Hamba Allah harus siap dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Ini kan gak enak banget loh ya. Kan biasanya inginnya saya yang diberkati. Enggak. Tapi menjadi hamba Allah berani bahwa Allah itu mau memberkati dia melalui kamu. Jadi di situ letaknya seorang hamba Allah. Harus berani seperti itu. Jadi Tuhan itu mau memberkati pasangan saya melalui penderitaan saya. Betul. Betul banget. Tolong kasih stabilo. Betul sekali. Bahwa Tuhan itu ingin memberkati dia melalui hidup saya. Benar. Ini peran seorang hamba. Maka yang ketiga, sebagai hamba, kita harus mempunyai selalu keterbukaan hati. Keterbukaan jiwa. Jadi seorang hamba tidak akan pernah bertahan kalau dia tidak pernah punya rasa keterbukaan untuk dekat pada Allah. Apalagi Yesus pernah berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibu dan saudaraku adalah mereka yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Jadi seorang hamba harus punya hati yang selalu terbuka.
Bapak Ibu, mari kita kidungkan lagu Seorang Hamba. Saya senang sekali lagu ini menempatkan diri saya sebagai siapa di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, samaan kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih, segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.